Halo warga intelektual sekalian. Ketika Presiden Israel pergi ke Australia, banyak umat muslim yang demo berjamaah di Australia. Kemarin di video saya sebelumnya, saya sudah bahas umat muslim yang sholat di tengah jalan. Baru-baru ini, umat muslim sholat berjamaah di sembarang tempat, di tempat umum, di lapangan tanpa izin. Lalu digebukin sama polisi, dipersekusi oleh polisi, dibubarin paksa, ditendanginya, dihajar sama polisi. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau kita berpikir secara holistik, Australia itu kan bukan negara otoriter ya. Lalu kenapa kalau misalnya ada orang yang sholat berjamaah dibubarkan? Bukankah sholat berjamaah itu hak asasi manusia? Bukankah di negara demokrasi seperti Australia itu bebas melakukan apa saja? Yang penting tidak mengganggu orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa polisi Australia ini membubarkan paksa orang yang sholat berjamaah? Bagaimana dengan polisi di Konoha? Apakah akan melakukan hal yang sama? Kenapa polisi yang di Australia ini kelihatannya itu ya tidak peduli dengan agama ya? Kelihatannya itu sangat tidak menghargai orang yang lagi ibadah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kan Australia itu kan negara demokrasi. Apa alasannya? Apakah ini disengaja oleh pemerintah Australia itu sendiri? Apakah Australia itu berpihak pada Israel? Apakah pemerintah Australia ini sengaja menyuruh polisinya untuk mempersekusi umat muslim yang lagi sholat, bubarin paksa, hajar umat muslim yang ada di Australia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi di antara sahabat yang terpilih kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi, pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya, dibeli di keranjang kuning ya. Jadi, kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi, ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi, kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya. Kenapa umat muslim yang sholat berjemaah di Australia ini dibubarkan paksa oleh polisi yang ada di Australia? Apakah karena mereka jahat? Apakah mereka nggak ngerti agama? Apakah mereka nggak punya etika? Padahal kan Australia itu kan negara demokrasi. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena demokrasi itu juga sebenarnya punya batasan. Jadi kita sebagai warga Konoha itu tidak terbiasa berdemokrasi secara dewasa. Jadi demokrasi kita itu kalau saya perhatikan itu demokrasi ya, atau demokrasi yang gila. Warga Konoha itu kalau saya perhatikan tuh negara yang gila ya. Pemimpinnya gila jabatan, gila uang, kemudian masyarakatnya gila agama. Jadi kita tuh negara yang gila guys ya. Nah, karena kita gila agama, maka kita tidak mengenal yang namanya mana hak publik, mana hak pribadi. Mana urusan pribadi, mana urusan publik. Jadi kita campur-campurkan. Sementara ya, kalau kita perhatikan di Australia itu, orang Australia nggak seperti itu. Mereka masyarakat yang terdidik. Mereka memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan publik. Agama itu urusan pribadi. Jadi dari sudut pandang orang-orang Australia, kalau lu mau sholat ya sholatnya di tempat ibadah, di masjid. Ada kok masjid, kenapa harus di lapangan, kenapa harus di tengah jalan, kenapa harus pamer, kenapa harus ria.
Itu dari sudut pandang orang Australia. Sementara warga Konoha itu kan nggak sampai otaknya, mohon maaf ya, nggak sampai pemikirannya sejauh ini. Kenapa? Karena kita itu mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah publik. Ya, makanya di Konoha itu sering terjadi korupsi. Karena apa? Karena kalau kita megang duit publik, ya misalnya nih ya, kita jadi pejabat publik ya, kita megang duit masyarakat nih ya, katakanlah misalnya kita jadi menteri misalnya ya, pegang duit masyarakat Konoha ya. Lalu karena kita tidak bisa membedakan mana masalah pribadi dan masalah publik, sehingga kita berpikir bahwa duit masyarakat itu adalah duit kita pribadi gitu ya. Karena kita nggak bisa membedakan mana duit pribadi, mana duit publik. Sama halnya dalam beragama. Kita tidak bisa membedakan mana eh, masalah pribadi, mana masalah publik ya. Ini yang tidak disukai oleh orang-orang Amerika. Bukan karena mereka tidak beragama ya, bukan karena mereka kejam dengan agama, tapi mereka itu adalah masyarakat yang terdidik gitu ya. Walaupun demokrasi, harus ada batasan dalam demokrasi. Sementara di Konoha, nggak ada batasan kita dalam berdemokrasi ya. Kita perhatikan misalnya di kehidupan kita sehari-hari itu ya, banyak hal yang sudah kebablasan ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan dikit-dikit demo gitu ya. Nggak penting-penting amat juga demo gitu ya. Dipanas-panasin demo ya. Dikasih nasi bungkus demo gitu ya. Jadi kita itu tiada hari tanpa demo. Karena apa? Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kurang dewasa dalam berdemokrasi. Demokrasi itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, enggak. Harus ada batasan. Ya, cuman warga Konoha, mohon maaf ya, pemikirannya belum sampai sejauh ini. Bukan berarti saya si paling pintar, si paling cerdas ya. Tapi ya kalau saya perhatikan ya seperti itu, pada kenyataannya seperti itu ya. Kita selalu mencampurkan urusan pribadi dengan urusan publik. Sementara orang-orang Australia nggak mau ya. Mereka itu sangat-sangat terdidik ya. Dan polisi-polisi yang ada di Australia juga, mereka nggak mau agama ya. Mereka netral. Mereka bukan anti agama. Yang ada di pikiran polisi-polisi Australia itu ya, gua netral ke semua agama, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau menyembah SpongeBob, mau nyembah Naruto, mau nyembah apapun itu ya, mau nyembah layangan apa segala macam ya. Pokoknya polisi Australia netral. Jadi negara sekuler itu sebenarnya netral ke semua agama. Ya, cuman di Konoha, sekuler itu disalahartikan. Kenapa warga Konoha itu sangat benci dengan yang namanya sekularisme? Apa alasannya? Alasannya, ya seperti yang terjadi di Australia ini. Jadi karena Australia itu negara sekuler, ya mereka nggak bisa sholat sembarangan gitu ya, di sembarang tempat, ya mengganggu orang lewat, misalnya nggak bisa sholat di jalan dan sebagainya. Itu yang mereka benci kalau saya perhatikan ya. Kenapa warga Konoha itu membenci sekularisme? Itu yang mereka benci. Ya, biar mereka seenaknya gitu ya, dalam apapun mereka seenaknya gitu ya. Itu yang sebenarnya yang mereka hindari. Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, dan ini saya berulang-ulang saya katakan ya. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Coba cek data. Saya tidak ngarang di sini ya. Saya mau naik sama yang nonton video ini. Coba sebutkan satu saja negara di dunia ini, negara maju, tapi tidak sekuler. Semuanya sekuler. Bahkan Israel sekalipun negara paling religius, mereka sekuler. Memisahkan. Ya. Kemudian Singapura sekuler, Jepang sekuler, Australia sekuler, rata-rata sekuler. Tapi kita mau jadi negara maju, disuruh sekuler nggak mau. Gimana mau maju coba? Ya banyak tuh warga Konoha itu yang ngeluh ya, ya nyesal jadi WNI, ya hidup cuma sekali, malah jadi WNI. Ada banyak slogan-slogan seperti itu ya. Tapi disuruh berubah nggak mau. Disuruh memisahkan antara agama dengan negara nggak mau. Maunya enak-enaknya saja ya. Gimana kita mau maju coba? Ya, Konoha itu nggak maju karena apa? Bukan karena presidennya, bukan karena pemimpinnya. Masyarakat yang bodoh itu memilih pemimpin yang bodoh. Itu hukum alam, guys. Jangan terlalu menyalahkan pemimpin. Oh, ini yang salah, itu yang salah. Salahkan diri sendiri gitu ya. Ya, saya juga sering menyalahkan diri saya kok ya. Saya juga bukan orang yang suci ya. Saya juga sering melakukan kesalahan. Tapi ya, saya melakukan kesalahan juga seminimalis mungkin ya. Kita harus menjadi negara yang sangat-sangat dewasa. Untuk menjadikan negara kita maju itu ya kita harus dewasa dulu gitu ya. Saya tidak pernah menemukan negara maju itu seperti kelakuan warga Konoha, enggak pernah ya. Di Konoha itu ya buang sampah sembarangan ya, kacau pokoknya. Ya disuruh baca buku nggak mau ya, makanya saya nulis buku kayak gini nih ya. Ini saya nulis buku kayak gini ya. Ya rata-rata orang Indonesia itu hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin baca buku. Jadi sebenarnya saya bikin buku ini sebenarnya bukan untuk nyari cuan, enggak.
Saya tahu warga Konoha itu malas baca buku, ya kan? Jadi ini sebenarnya untuk sebenarnya pengorbanan saya bagi negara gitu. Ini kontribusi saya gitu ya. Ya, ini semacam kalau misalnya nanti saya sudah nggak ada lagi, ya sudah berakhir, maka ini akan hidup selamanya. Buku itu hidup selamanya. Kita ambil contoh misalnya seperti Madilog, Tan Malaka ya. Tan Malaka itu sampai sekarang masih diingat ya. Karena apa? Karena bukunya. Kalau dia nggak nulis buku, nggak bakal diingat, guys. Jadi saya juga pengen diingat gitu ya. Ya terserah mau diingat sebagai orang yang selangean kayak orang yang brutal kayak orang yang yang tidak beradab kayak nggak jadi masalah ya. Yang penting saya punya kontribusi ya. Nulis buku itu bukan hal sepele, guys. Ini saya tulis ya hampir 5 tahun, guys, risetnya ya. Berapa banyak duit yang saya keluarkan gitu tanpa didanai oleh pemerintah gitu ya. Nulis buku itu butuh riset, guys ya. Kalau nggak diketahui sama penerbit ya, diketahui sama pembaca. Kalau nggak riset ya, riset dulu dong ya. Jadi yang saya katakan di video ini ya, disclaimer saya tidak mau mendoktrin yang nonton video ini ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar, paling suci gitu ya. Jadi lagi kita tidak memisahkan antara agama dengan negara, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Dan di buku ini juga saya jelaskan itu ya, tentang sekularisme gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk harus sekuler ya, bukan seperti itu tujuan saya. Tapi tujuan saya itu, kalau kita mau maju itu, kita harus ada perubahan gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak harus negara sekuler kok, ya negara agama juga bisa, sok nggak apa-apa, saya juga ikut. Kalau negara agama bikin kita menjadi negara maju, ya udah kita negara maju. Tapi kan permasalahannya kalau saya perhatikan zaman sekarang ini, jarang-jarang negara agama itu jadi negara maju. Coba sebutkan satu saja negara agama dunia ini yang maju. Ya, kalau misalnya mengatakan Qatar, Dubai, Brunei, ya mereka itu negara SDA, ya mereka bukan negara SDM. Saya tidak pernah menemukan pemenang Piala Nobel di Timur Tengah ya. Ya di Iran ada sih ya. Tapi rata-rata yang meraup Piala Nobel, yang meraih Piala Nobel itu orang Yahudi, kalau nggak orang-orang Barat ya. Ada juga di Timur Tengah. Tapi biasanya tentang perdamaian ya. Jarang-jarang ya yang berbau sains ya. Sastra juga jarang. Ada sih ya, di Turki ada. Tapi sangat jarang ya. Di Turki ada namanya Orhan Pamuk namanya kalau nggak salah ya. Orhan Pamuk ya. Salah satu pemenang Nobel ya. Umat Muslim salah satu pemenang Nobel Prize di dunia. Tapi kalau saya perhatikan pada faktanya ya, Timur Tengah itu ya selain Israel ya rata-rata nggak maju kok ya. Kenapa nggak maju? Apa alasannya? Gimana mau maju? Coba orang tiap hari kotok-kotokan, konflik, dikit-dikit konfliknya, dikit-dikit ribut ya. Ya sama seperti yang terjadi di Australia ini. Susah ya dikontrol ya. Bayangkan ya umat muslim yang ada di Australia ini ketika Presiden Israel pergi ke Australia, mereka ribut gitu ya. Jadi berkali-kali saya mengatakan bahwa permasalahan Palestina versus Israel ini bukan permasalahan yang sangat simpel gitu. Ini permasalahan yang sangat rumit ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Saya tidak mendukung Israel di sini ya. Saya tidak mendukung dua-duanya. Saya tidak mendukung Palestina. Saya tidak mendukung Israel. Saya tidak mendukung Kristen. Saya bukan Oten. Saya nggak mendukung Amerika di sini ya. Tapi saya mendukung kejujuran. Jadi kalau boleh jujur guys ya, Amerika versus Gaza atau Amerika versus Palestina ataupun Israel versus Palestina ini, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kita tidak bisa mengklaim, oh ini yang salah. No. Ya, nggak bisa guys ya. Harus benar-benar ya mendalami gitu ya, membaca gitu, harus membaca banyak buku. Ya, sementara di Konoha itu ya diprovokasi dikit, dipanas-panasi dikit langsung percaya. Oh, yang salah itu Israel ya. Ya, saya juga mengakui bahwa Israel juga punya kesalahan, tapi menurut saya pribadi dua-duanya salah ya. Palestina salah, Israel salah. Jadi, kenapa umat muslim yang ada di Australia itu ya norak gitu ya ketika Presiden Israel datang ke Australia
lalu mereka melakukan demo yang sangat norak sekali gitu. Emang pengaruh? Nggak ngaruh juga kan? Ya, sedangkan Pak Prabowo udah masuk BOP ya, Board of Peace, nggak ngaruh juga. Sekarang tuh lagi panas-panasnya itu digaji, nggak ngaruh guys ya. Makanya ya kalau saya perhatikan itu ya, masalah ini nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang ya, harus dari berbagai sudut pandang. Cuman di Konoha itu kan yang penting seiman ya. Apapun itu yang penting seiman ya, walaupun salah dibelain terus gitu ya. Jadi menurut saya pribadi, ya, menurut keyakinan saya, seiman itu sangat mempengaruhi keputusan kita. Kalau kita tidak benar-benar netral gitu ya. Makanya kita harus netral gitu ya. Sangat jarang sih kalau saya perhatikan ya, orang yang beragama, terutama yang mabuk agama, yang sudah kesurupan agama, yang sudah overdosis dalam beragama, sangat jarang netral kalau saya perhatikan ya. Kemudian kenapa imigran-imigran yang ada di Australia ini selalu ditekan gitu ya? Apa alasannya? Apakah karena kelakuan mereka atau bukan? Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Menurut keyakinan saya, karena tentang disiplin ya, kemudian kelakuan, karakter, itu kalau saya perhatikan ya. Umat muslim yang ada di Australia kalau saya perhatikan tuh mereka mencampurkan urusan pribadi ya, terutama agama, urusan privat dengan urusan pekerjaan. Sehingga bisa saja pekerjaannya terganggu karena apa? Karena menuntaskan ritual-ritual agama, dan orang-orang Eropa nggak paham seperti ini, orang Australia nggak mau seperti ini. Kalau lu mau kerja ya profesional gitu ya. Jadi sebenarnya ya kenapa negara kita nggak maju itu sebenarnya karena rakyatnya. Jadi kalau misalnya ada eksperimen ya, orang Australia ya, orang-orang SDM yang ada di negara maju itu disuruh datang ke Konoha gitu ya, maka Konoha akan maju. Nah kalau warga Konoha disuruh ke negara maju ya, misalnya di Australia, maka Australia akan berantakan, akan nggak maju gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin kita nggak maju itu bukan karena SDA, bukan SDM paling berpengaruh. Ya, saya perhatikan ya di negara yang SDM-nya itu melimpah, biasanya akan sering terjadi konflik. Mereka akan susah maju kalau saya perhatikannya. SDM yang paling utama. Itulah alasannya kenapa saya nulis buku ya. Itulah alasannya kenapa saya bikin channel ini supaya apa? Supaya SDM kita itu ada perubahan ya, minimal sedikit ya. Walaupun resikonya sangat tinggi sekali guys. Di Konoha itu ya, berbeda pendapat itu dianggap musuh. Itu sangat-sangat susah sekali ya. Ini semacam tradisi kalau saya perhatikan. Tradisi di Konoha itu berbeda pendapat itu dianggap musuh. Lu bukan kawan gue gitu ya. Padahal berbeda pendapat itu kan sah-sah aja. Kita tuh sangat-sangat takut berbeda pendapat karena apa? Karena culture kita, budaya kita seperti itu. Ini sangat berbahaya guys. Yang paling berbahaya di Indonesia itu bukan karena kita nggak punya sumber daya alam, tapi yang paling berbahaya itu berbeda pendapat itu dianggap musuh. Ya, berbeda pendapat itu, mengkritik itu dianggap nggak sopan. Itu sebenarnya yang bikin kita nggak maju. Itu lebih berbahaya daripada utang guys. Oke guys, ya sebelum saya tutup video ini ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak ada mens rea di sini ya. Saya tidak ada niat jahat ya. Ini murni bahas secara akademis ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Dan saya tidak nyuruh yang notabene untuk sekuler dan tidak beragama. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.